Selamat malam semuanya. Kita malam ini kembali memulai, tapi malam ini kita bawakan dalam tema pertemuan cinta dan dosa. Ya, selamat memasuki Holy Week dan juga selamat Minggu Palem ya. Di mana cinta dosa bertemu. Mereka bertemu dalam penganiayaan, ejekan, dan kebencian yang ditimpakan kepada Tuhan kita, Yesus. Mengapa Yesus menderita seperti yang dia alami? Mengapa dia menerima cambukan yang begitu parah? Mengapa kematiannya begitu menyakitkan? Apakah kita menyadari bahwa rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa yang Yesus alami adalah karena dosa kita sendiri? Penting untuk mengakui fakta yang merendahkan itu. Penting untuk melihat hubungan langsung antara penderitaannya dan dosa kita. Tapi ini seharusnya tidak menjadi penyebab rasa bersalah atau malu. Itu harus menjadi penyebab rasa syukur, kerendahan hati, dan rasa syukur yang mendalam. Apakah karena dosa memiliki konsekuensi dan merupakan sumber penderitaan yang hebat. Tetapi penderitaan Yesus yang sukarela karena cinta kasih-Nya yang sempurna kepada kita semua dan tanpa dosa mengubah penderitaan manusia sehingga sekarang memiliki kekuatan untuk menyucikan kita dan membebaskan kita dari dosa dan semua keterikatan pada dosa. Kita bisa lihat dan baca di buku harian catatan Santa Faustina nomor 445. Saya bacakan ya. Kamis, adorasi malam. Ketika aku datang untuk adorasi, suatu permenungan batin langsung menguasai aku. Dan aku melihat Tuhan Yesus terikat pada suatu tiang, dilucuti dari pakaiannya, dan seketika itu juga ia mulai didera. Aku melihat 4 laki-laki yang secara bergilir mendera Tuhan dengan cambuk-cambuknya. Jantungku hampir berhenti berdenyut menyaksikan penyiksaan itu. Tuhan berkata kepadaku, aku menderita siksaan yang bahkan lebih pedih daripada yang engkau saksikan. Dan Yesus memberitahuku, demi dosa-dosa macam apa yang ia rela menyerahkan dirinya untuk didera, yakni dosa melawan kemurnian. Oh, betapa mengerikan penderitaan moral Yesus selama ini ia didera. Kemudian Yesus berkata kepadaku, pandanglah dan lihatlah bangsa manusia dalam keadaannya yang sekarang. Seketika itu juga aku melihat hal-hal yang mengerikan. Para algojo meninggalkan Yesus dan orang lain mulai mendera dia. Mereka menimpakan deraan-deraan kejam dan memukuli Tuhan dengan tanpa belas kasih. Mereka ini adalah para imam, biarawan-biarawati, dan para pejabat tertinggi gereja. Semua ini membuat aku sangat tercengang. Ada juga umat awam dari segala usia dan tingkat kehidupan. Semuanya menimpahkan kebencian mereka atas Yesus yang tidak bersalah. Melihat ini, hatiku seolah-olah terjatuh
dalam sakato maut. Sementara para algojo mendera dia, Yesus tetap diam dan menatap ke kejauhan. Tetapi ketika jiwa-jiwa lain yang aku sebutkan itu mendera dia, Yesus menutup matanya dan rintihan lembut tetapi sangat memilukan terlontar dari hatinya, dan Yesus membuatku tahu dengan jelas betapa besarnya kejahatan jiwa-jiwa yang tidak tahu berterima kasih itu. Engkau lihat, inilah siksaan yang lebih berat daripada kematianku. Kemudian bibirku pun terkatup rapat, dan aku mulai mengalami sakratul maut, dan aku merasakan bahwa tak seorang pun akan menghibur aku atau merenggut aku dari keadaan itu selain Dia yang telah menempatkan aku. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, aku melihat penderitaan hatimu yang tulus, yang membawa penghiburan besar kepada hatiku. Lihatlah dan nikmatilah penghiburan. Dia adalah inkarnasi cinta yang sempurna. Rahmat belas kasih di dalam hatinya tidak terbatas. Perhatian dan belas kasihnya kepada semua orang berada di luar imajinasi. Namun, prajurit mengolok-oloknya, menertawakannya, dan menyiksanya untuk hiburan dan kesenangan. Dia pada gilirannya mencintai mereka dengan cinta yang sempurna. Ini adalah pertemuan sejati antara cinta dan dosa. Kita kembali baca nomor 408 harian catatan Santa Faustina. Apabila aku membenamkan diri dalam sengsara Tuhan, dalam adorasi, seringkali aku melihat Tuhan Yesus seperti ini. Sesudah didera oleh para algojo, Tuhan dibawa ke tempat lain. Mereka menanggalkan pakaian yang sudah melekat pada luka-lukanya. Begitu mereka menanggalkannya, luka-luka itu terbuka kembali. Kemudian mereka mengenakannya padanya mantel merah yang kotor dan compang-camping, menutupi luka-luka segar itu. Pada beberapa bagian mantel itu hampir tidak mencapai lutut Tuhan. Mereka memaksa dia duduk di atas potong balok, kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri yang mereka pasang pada kepalanya yang kudus. Mereka memasang sebatang bulu pada tangan Tuhan dan memperolok-olokkan dia sambil memberi hormat kepadanya, seperti kepada seorang raja. Mereka meludahi wajahnya, sementara orang lain mengambil bulu itu lalu memukul kepalanya. Beberapa orang lain menyakiti dia dengan menamparnya. Yang lain lagi menutupi wajahnya. Lalu dengan kepalan tangan mereka meninjunya. Yesus menanggung semua itu dengan tenang. Siapa yang dapat memahami dia, memahami penderitaannya? Mata Yesus tertunduk. Aku merasakan apa yang sedang terjadi dalam hati Yesus yang teramat manis pada saat itu. Biarlah setiap jiwa merenungkan apa yang diderita Yesus pada saat itu. Mereka berusaha saling berlomba dalam menghujat Tuhan. Aku tak habis berpikir dari mana datangnya kejahatan sebesar itu dalam diri manusia.
Ketika mereka sampai di tempat yang disebut tengkorak, mereka menyalibkan dia dan para penjahat di sana, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Sekarang salah satu penjahat yang tergantung di sana mencaci maki Yesus berkata, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Akan tetapi yang lain menegurnya, menjawab, "Apakah kamu tidak takut akan Tuhan karena kamu dikenakan hukuman yang sama? Dan memang kami telah dihukum secara adil, karena hukuman yang kami terima sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi orang ini tidak melakukan kejahatan apapun." Kemudian dia berkata, "Yesus, ingatlah saya ketika engkau datang ke kerajaanmu." Yesus menjawab, "Amin, aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan bersamaku di surga." Di Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Semua itu disebabkan oleh dosa. Di sini kita coba refleksi pada diri kita. Pernahkah Anda menemukan dosa orang lain? Pernahkah Anda diperlakukan dengan dengki, kasar, dan penuh kebencian? Jika demikian, ada pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda membalas penghinaan untuk penghinaan dan cedera untuk cedera? Atau apakah Anda membiarkan diri Anda menjadi seperti Tuhan kita dan menghadapi dosa dengan cinta? Membalas cinta untuk kebencian adalah satu cara paling mendalam kita meniru juru selamat dunia. Kemudian Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di Lukas bab 23 ayat 33 sampai 34a. Mari kita juga ikut merenungkan bagaimana Bunda Maria menghadapi penderitaan putranya. Kita renungkan hari ini, Bunda Allah melihat dengan matanya sendiri perlakuan yang paling brutal terhadap putranya. Bunda Maria saat berada di bawah salib, mendengar putranya mengucapkan kata-kata paling luar biasa, yang penuh kuasa, yang penuh cinta, dan penuh belas kasih. "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kata-kata ini seperti panah belas kasih yang menusuk hati Bunda, dan Bunda menanggapi kata-kata ini dengan doa belas kasihnya sendiri untuk semua orang yang telah berdosa terhadap putranya. Apa yang akan Bunda pikirkan ketika dia mendengar putranya mengucapkan kata-kata ini tentang mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan kematian brutalnya? Apa yang akan dia sebagai seorang ibu pikirkan tentang doa putranya ini? Ini adalah yang pertama dari 7 pernyataan Tuhan ilahi kita yang diucapkan dari salib. Dalam banyak hal, itu adalah ajaran dasar bagi seluruh kehidupan Kristen. Kata-kata tentang pengampunan ini merupakan bagian integral dari fondasi tersebut.
Saat bunda kita yang terberkati mendengar kata-kata putranya ini, ia akan segera menggemahkan perasaan yang diucapkan dari hati putranya. Saat Yesus berseru kepada Bapa, memohon belas kasih kepada mereka yang bertanggung jawab atas penyaliban brutalnya, demikian pula bunda kita yang terberkati akan berseru seperti dalam satu lagu belas kasih dan pujian. Hati belas kasih mereka bersatu. Satu lagu pengampunan yang tidak tergoyahkan, dinyanyikan oleh dua suara. Dia yang menderita secara fisik dan dia yang menderita secara diam-diam. Mengampuni tanpa syarat pada saat seperti itu hampir di luar pemahaman manusia. Itu di luar apa yang dapat segera dipahami oleh sifat manusia kita yang jatuh. Seringkali kita menginginkan balas dendam dan keadilan duniawi. Kita ingin orang lain dimintai pertanggungjawaban dan diadili atas kesalahan mereka. Tapi ini bukan peran kita. Bapa di surga adalah satu-satunya hakim. Kita hanya memiliki kewajiban untuk mengampuni, dan kita harus melakukannya lagi dan lagi. Mari kita renungkan untuk diri kita sendiri, di mana saat-saat kita juga ikut berada di bawah salib Yesus bersama Bunda Maria. Siapa yang telah menyakitimu? Terhadap siapa Anda menyimpan dendam? Siapa yang gagal Anda ampuni? Mengampuni orang lain tidak memaafkan dosa mereka. Sebaliknya, tindakan pengampunan mengakui dosa sebagai tindakan sebelumnya yang membutuhkan belas kasih. Pengampunan menawarkan belas kasih, bahkan ketika itu tidak diminta atau bahkan tidak pantas. Rahmat belas kasih harus diberikan oleh kita tanpa pamrih. Dan dalam setiap situasi dalam kehidupan, karena belas kasih yang tidak terbatas, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, rahmat belas kasih mengalir menuruni bukit. Saat kita merenungkannya di kaki salib, dengarkan Yesus mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa, penuh cinta, dan belas kasih itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengarkan kata itu bersama Bunda yang terberkati, dan ketahuilah bahwa Dia mengucapkannya dengan putranya tanpa syarat. Bergabunglah dalam doa mereka dan persembahkan bagi mereka yang perlu Anda ampuni. Juga kita renungkan bagaimana Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Berdiri di dekat salib Yesus adalah ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdala. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sana, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, lihatlah anakmu." Lalu dia berkata kepada murid itu, "Lihatlah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu membawa ibunya ke rumahnya. Di dalam Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27.
Sungguh tindakan kasih yang indah yang ditawarkan oleh Putra Maria saat dia bersiap untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Perhatiannya bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ditempa dalam mengasihani diri sendiri dan putus asa. Sebaliknya, dia memperhatikan orang-orang yang dia kasihi. Pertama, dia mengulurkan tangan kepada pencuri di kayu salib yang menjanjikan surga kepadanya. Dan kemudian dia mempercayakan ibunya yang terkasih kepada muridnya yang terkasih, yaitu Yohanes. Wanita, lihatlah putramu, lihatlah ibumu. Untuk saat yang berharga ini, Bunda Allah mengalihkan pandangannya dari putranya, Yesus, untuk menatap dengan kasih kepada Yohanes, anak barunya dalam kasih karunia. Yohanes satu-satunya murid yang tetap dekat dengan Yesus selama penderitaan dan kematiannya, dan yang tetap bersama Bunda kita yang terberkati saat ia berdiri di depan salib, berbalik dan menatap dengan kasih kepada ibu barunya dalam kasih karunia. Tindakan memberi dan menerima ini tidak dimaksudkan hanya untuk Bunda Maria dan Yohanes. Itu dimaksudkan sebagai perintah bagi kita semua. Kita semua diundang untuk hadir di depan kaki salib dalam pribadi murid terkasih ini. Yesus memandang kita semua dari salib dan berkata, lihatlah ibumu. Dan dia mengarahkan ibunya yang terkasih untuk berpaling kepada kita, masing-masing dengan cinta dan kasih sayang. Melihat anaknya sendiri yang berharga dalam diri kita masing-masing. Bunda terberkati kita adalah Hawa baru, Bunda baru dari semua yang hidup dalam tatanan rahmat ilahi. Dia adalah ibu dan ratu kerajaan baru dan keluarga Allah yang baru. Jika kita ingin menjadi anggota kerajaan kasih karunia yang baru itu, kita harus dengan penuh kasih menerima ibu baru kita, yaitu Bunda Maria yang terberkati. Yohanes membawa Bunda terberkati ke rumahnya sendiri, mencintainya dan dicintai olehnya. Perawatan Bunda Maria untuk Yohanes memungkinkan dia untuk merangkul kehendak Tuhan sampai akhir hayatnya. Kita juga harus membawa Bunda terberkati ke dalam rumah hati kita dan memeluknya sebagai milik kita. Dia pada gilirannya akan merangkul kita dan mengarahkan kita kepada putra ilahinya. Renungkan juga hari ini kata-kata Yesus yang indah ini dengan mereka berbicara. Dengarkan mereka berbicara kepada Anda. Dengarkan Yesus berkata kepadamu, lihatlah ibumu. Lihatlah Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Ratu Surga dan Bumi. Berpalinglah padanya, cintai dia, dan terima bimbingan dan perhatian keibuannya. Biarkan dia memelukmu dan menyambutmu ke dalam hatinya. Jadi kita melihat betapa indahnya kasih Yesus kepada kita semua, sampai menyerahkan ibu yang satu-satunya kepada kita semua menjadi ibu kita. Luar biasa kasih Yesus pada kita semua di dalam penderitaannya. Jadi mari kita berdoa bersama ya.
Sama-sama kita ucapkan bersama, perlahan kita doakan. Ibu dan Ratu kami yang terkasih, saat Engkau berdiri di depan salib putramu, satu hal yang menarik perhatianmu dan putramu adalah undangan dari Yesus untuk melihat anakmu yang baru dalam kasih karunia. Kami adalah anak itu, Ibu tersayang. Dan kami berterima kasih atas tatapan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Bunda yang tersayang, kami menerimamu ke dalam rumah hati kami untuk menjadi ibu spiritual kami dalam tatanan rahmat. Kami menerima Engkau sebagai Ratu kami dan mencari perawatan dan bimbingan ibu kami. Tarik kami kepada putra ilahimu, Bunda terkasih, dan doakan kami agar kami dapat mencari Dia di atas segalanya dalam hidup. Tuhan Yesus yang pengasih, saat Engkau tergantung di kayu salib, keinginan terdalammu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dari salibmu, Engkau memandang rendah kami, seorang pendosa yang hina, dan mempercayakan ibumu sendiri kepada kami. Kami berterima kasih atas karunia yang tak terduga ini, dan kami menerima perawatan ibu dari Ratu semesta dan Bunda semua. Tuhan, ketika kami dianiayai dan diperlakukan dengan dosa kebencian, kami menemukan diri kami terluka dan marah. Bebaskan kami dari kecenderungan-kecenderungan ini, agar kami dapat meniru kasih-Mu yang sempurna. Bantu kami menghadapi semua dosa yang kami temui dengan cinta yang meluap dari hati ilahi-Mu. Tolong kami untuk mengampuni. Jadilah hadirat-Mu bagi mereka yang bersalah karena banyak dosa. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu atas semua yang Engkau tanggung dalam sengsara kudus-Mu, dan kami berterima kasih atas penderitaan dan salib-Mu. Kami berterima kasih padamu karena menebus penderitaan dan mengubahnya menjadi sumber keselamatan. Bantu kami untuk membiarkan penderitaan akibat dosa yang kami tanggung, mengubah hidup kami, dan membersihkan kami dari dosa kami. Kami menyatukan penderitaan kami dengan penderitaan-Mu, Tuhan terkasih, dan berdoa agar Engkau menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan yang Maha Penyayang, Engkau tidak segan-segan mengampuni orang yang berdosa berat terhadap-Mu. Mereka memperlakukan Engkau dengan kekejaman di luar pemahaman. Namun Engkau memaafkan mereka dengan cinta dan belas kasih yang sempurna. Beri kami rahmat belas kasih yang kami butuhkan, Tuhan, untuk mengampuni mereka yang telah berdosa terhadap kami. Gantikan kemarahan dan kebencian dengan cinta dan belas kasih. Bundaku tersayang, doakan kami agar kami bisa meniru doa pengampunan ini dalam hidup kami sendiri. Doakan kami agar kami tidak ragu-ragu dalam menawarkan belas kasih ini kepada semua orang yang telah berbuat dosa terhadap kami. Bunda Maria, doakan kami. Yesus, Engkaulah andalanku. Terima kasih. Kita selesaikan dengan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Anita.